Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bimulumihi fid dharaini amin. Matlubul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ngubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Matlubul arifin utawi tuntutane orang-orang yang makrifat, orang yang mengetahui tentang ciptaan Allah, tentang kehendak Allah, segalanya dia memahami bahwa ini adalah pilihan yang terbaik baginya. Orang yang merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, merasa diawasi, Allah itu merasa khudur, itu arifin. Iku asidku fil ngubudiyah, asidku temen fil ngubudiyati ing dalam bangsa kepangeranan. Jadi permohonan arifin itu dia ingin benar, dia benar-benar ingin menjadi hamba yang sebenar-benarnya, atau keinginan kebenaran di dalam penghambaan. Yang kedua wal qiyamah bi huquqir rububiyah. Wal qiyamah lan jumenengi bi huquqir rububiyati kelawan hak-hak bangsa kepangeranan. Dia ingin memenuhi atau mampu memenuhi hak-hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Jadi saya ulangi, yang pertama bahwa keinginan arifin benar-benar menjadi hamba Allah. Benar-benar di dalam kehidupannya hanya menghambakan kepada Allah. Berarti arifin itu orang yang tidak pernah menghambakan kepada harta, tidak pernah menghambakan kepada jabatan, tidak pernah menghambakan kepada manusia. Kalau seseorang telah menjadi hamba Allah, maka dia tidak akan pernah mau menjadi hamba selain Allah. Tidak mau dihambakan oleh uang, tidak mau dihambakan oleh jabatan. Maka ia pun hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak taat kepada jabatan, tidak taat kepada manusia, tidak taat kepada suasana. Lalu mungkin pertanyaannya, bagaimana seandainya kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada peraturan? Jawabannya bahwa taat kepada pemimpin adalah perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Maknanya taat kepada pemimpin dan pemimpin itu selain Allah boleh asalkan mendapat restu Allah, asalkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal pemimpin mencanangkan sebuah peraturan di dalam sekolah, yaitu pendidikan, dalam rangka membangun, mencerdaskan bangsa dengan berbagai mekanik, datang pada tepat waktunya, mengajar sesuai dengan jadwalnya, membuat RPP, rencana pembelajaran. Maka taat yang semacam ini bukan hanya boleh, tapi merupakan kewajiban kalau kita sebagai perangkat di dalam pendidikan. Kemudian kita bisa menarasikan posisi kita di mana. Yang di pendidikan ya seperti tadi, yang di kepemerintahan taat kepada kepala desa, kepada camat. Asal taat itu adalah sebuah ketaatan yang memang harus dilaksanakan dalam rangkaian membangun bangsa, memberikan kemanfaatan, selagi taat itu tidak bertentangan dengan syariat. Misal ada perda yang membolehkan tayangan pornografi, porno aksi, ataupun
tayangan yang sistemnya itu adalah mendukung kemaksiatan. Lalu di situ Anda juga diperbolehkan untuk tidak mengikuti. Karena taat yang semacam ini tentu berlawanan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, memenuhi hak-hak ketuhanan. Wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Tuhan kita di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ilah dan juga disebut dengan Rabbun yang kemudian dinisbatkannya menjadi rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan kita, yang telah menciptakan kita. Tuhan yang memberikan rizki pagi, sore, siang, malam, dalam kondisi terjaga, dalam kondisi tertidur. Banyak rezeki yang tidak bisa pernah dihitung oleh manusia. Dari sisi oksigen yang kita serap setiap hari, dari sisi sehat, dari sisi pergerakan detak jantung dalam keadaan kita tertidur, satu hari satu malam detaknya tidak bisa terhitung. Lantas Allah memberikan sindiran kepada kita. Wa in tuhsu nikmatallahi la tahsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu banyak. Itulah Rabb. Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki, dan Tuhan yang mengadopsi kita, merawat kita. Dari kita tidak bisa berjalan, kemudian kita bertitah-titah, lalu kita bisa berjalan, mengajak masa anak-anak, remaja, dewasa, menjadi orang tua. Kita juga bisa menjalankan orang, menitah orang, bahkan melarikan orang. Ini semuanya tidak akan pernah lepas daripada Allah yang merawat kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu zat yang maha hidup. Kalau kita bersandar kepada orang 20, 30, 40 sampai 70 tahun lagi, yang menjadi sandaran kita mati, maka kita akan rapuh. Kalau kita bersandar kepada uang, 1-2 hari uang kita lepas, maka kita pun akan rapuh. Kalau kita bersandar kepada jabatan, ada juga yang belum pensiun, sudah dipecat, dan jabatan juga ada masa pensiunnya. Begitu jabatannya hilang, maka kita pun akan rapuh. Kalau mau bersandar, bersandarlah kepada zat yang tidak akan pernah mati, yang hidup selalu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula Allah itu adalah Al-Qayyum, yang mengurusi kehidupan kita. Dari semenjak kita belum ada sampai kemudian kita berada di perut ibu dalam kandungan, kemudian kita lahir di dunia, sampai kita kelak kembali ke hadapan Allah di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, di pertimbangan, di perhitungan amal kita, kemudian dipertimbangkan amal kita, diputuskan kita kelak di tempat yang hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Mudah-mudahan Allah berkenan mengembalikan kita kepada tempat semula, yaitu tempat surga. Jadi hak-hak Allah itu diantaranya apa? Yang pertama, Allah itu berhak untuk dicintai. Cinta kepada Allah ini adalah kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Seorang hamba hendaknya mencintai Tuannya. Tuhan kita atau Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Saya di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk mencintainya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika tiga hal ini ada pada diri kita, wajada halawatal iman, maka orang itu akan menemukan keindahan iman, manisnya keimanan, keindahan keimanan, enaknya keimanan. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah dersula, tidak pernah ngalu-ala. Apapun kondisinya, ini sangat merefreshkan dirinya. Apapun kondisinya tidak akan pernah berubah keadaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya iman itu terletak pada 3 hal, jika memang 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, ayakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Yang pertama adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi cinta pada dirinya, melebihi cinta kepada anak istrinya, dan mencintai lebih daripada harta-hartanya. Jika memang Allah memanggil kita untuk menyerahkan diri kita, membela agama Allah, misal datang para penjajah kembali merebut tanah air yang tercinta, maka kita wajib memperjuangkan tanah air. Ataupun datang Zionis yang melecehkan agama kita, memaksa kita untuk mengikuti agamanya, maka nyawa kita itu lebih diperuntukkan untuk Allah dalam rangkaian membela agamanya. Begitu juga dalam perjuangan. Saat perjuangan itu butuh kepada kita, apapun yang terjadi, kita memilih untuk memperjuangkan itu dibanding untuk kepentingan diri kita. Misal ada 2 hal, yang satu adalah sebuah perjuangan, yang satu adalah sesuatu yang hubungannya dengan marwah kita, ego kita, teman kita. Maka kalau kita cinta kepada Allah, tentunya memilih hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kalau kita mau nonton kemudian dibayarkan transportnya, dibayarkan karcisnya, diberi makan. Yang satu lagi ada perjuangan, misal menyantuni anak yatim, mendengarkan ceramah, menolong orang. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti perbuatan kita itu meninggalkan ajakan teman yang untuk nafsu kita, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk umat. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu ilallah. Yang kedua, mencintai orang semata-mata karena Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai nabinya, Allah mencintai para aulianya, para wali-walinya, Allah mencintai para alim ulamanya. Kalau kita bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai karena Allah, maka kita pun akan menemukan madunya iman atau manisnya iman. Cinta bukan karena hubungan bisnis, cinta juga bukan karena kepangkatan, bukan karena kolega, bukan karena satu jabatan, bukan karena satu ruangan,
tapi kita dicintakan karena Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayakroha fil kufri kama yakrohu ayubdafa finnar. Dia merasa takut, merasa tidak senang kembali kepada kekafiran. Misal kalau ada orang kafir masuk Islam, kemudian bagaimana pandangan dia kalau kembali lagi, maka dia mengatakan saya lebih baik dibakar daripada kembali kepada kekafiran. Jadi tidak menyukai keluar dari Islam melebihi seperti dia tidak menyukai tak kala dirinya dipanggang dibakar panasnya bara api. Mempertebal keyakinan mengikuti agama Islam dengan sepenuhnya, dengan totalitas. Itu hak Allah untuk dicintai. Apa sebabnya Allah itu dicintai? Sebab yang pertama, karena Allah zat yang sangat baik. Baik sekali terhadap diri kita. Dari mulai kita lahir, dibesarkan, kemudian menjadi manusia seutuhnya. Ini semuanya adalah kebaikan Allah. Dan manusia, hati manusia, perasaan manusia, itu biasanya diberikan aplikasi senang terhadap orang yang berbuat baik. Jungilatil qulub ngala hubbi man ahsana ilaiha. Hati kita ini biasanya diaplikasikan mencintai kepada orang yang berbuat baik. Yang kedua, kenapa Allah harus dicintai? Karena Allah lah yang maha tahu. Maka kita harus malu. Caranya adalah dengan mencintai. Allah itu zat yang maha melihat kita, zat yang maha mendengar kita, zat yang maha mengetahui kita, mengetahui keburukan kita, melihat keburukan kita, mendengar langsung keburukan kita. Dan sampai hari ini Allah masih menutupi kejelekan-kejelekan kita, menutupi aib-aib kita. Kita tidak bisa membayangkan kalau tetangga kita, saudara kita, tahu tentang keburukan kita. Apakah dipendam sendiri atau barangkali mendengar sedikit, kemudian diviralkan dengan beribu-ribu tambahan. Tapi Allah masih tetap bertahan, masih tetap sedia menampung kejelekan-kejelekan kita, dirahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memviralkan itu. Kemudian yang ketiga, kita kenapa mencintai Allah? Karena Allah lah zat yang memang harus kita agungkan. Zat yang Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang besar, jadi kita harus membesarkan, mengagungkan seseorang, membesarkan seseorang tentunya dengan mencintai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa Allah itu harus dicintai, dan itu merupakan permohonan orang-orang arifin. Lalu berbicara dengan permohonan atau dengan doa, ad-du'a wala arba'ati aqsam. Doa itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, doa yang sangat terbaik. Yang kedua, doa yang baik. Yang ketiga, doa yang sangat terjelek. Kemudian yang terakhir adalah doa jelek. Apa yang disebut doa yang terjelek? Doa yang terjelek adalah berdoa dengan permohonan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang minta untuk dijadikan sebagai raja judi. Ada orang minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai artis pornografi. Ada seorang misal dijadikan kepengen menjadi pembunuh. Ini doa yang terjelek.
walaupun itu diijabah, ijabahnya itu bukan disebut sebagai anugerah, tapi istidraj. Istidraj itu penglulu, pemberian Allah yang dengan rasa bendu atau marah. Yang kedua, doa yang jelek, yaitu doa yang tidak disuruh oleh Allah. Misal doa ingin dijadikan orang yang kaya raya. Nah, ini Allah dan Rasulnya tidak pernah memberikan tuntunan kepada kita untuk meminta menjadi orang yang kaya. Allah hanya memberikan panduannya melalui baginda Nabi agar kita meminta kepada Allah rizki yang berkah, yang luas, buat bekal untuk beribadah. Karena belum tentu orang kaya menjadi orang kaya rizkinya halal. Kalaupun halal belum tentu barokah. Kalaupun barokah, kalau sudah barokah ya pasti berbuat untuk ibadah. Jadi meminta kaya itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan. Lalu bagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Bukankah dengan kaya itu baik? Belum tentu. Boleh jadi seseorang yang diberi ketidakmampuan itu akan lebih baik daripada diberi kekayaan. Tak kala kaya ia menghambur-hamburkan uang di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi tak kala ia miskin, dia selalu mengingat Allah, dia selalu mencari Allah, dia selalu di rumah-rumah Allah. Begitu juga miskin belum tentu baik. Boleh jadi dalam kondisi yang kaya dia baik. Misal seketika ia miskin, perginya ke dukun, perginya mencari orang-orang supaya dia bisa dapat harta. Tak kala ia miskin dia mencuri, menipu orang. Tapi setelah ia kaya, boleh jadi, atau tak kala ia menjadi orang yang kaya, boleh jadi kekayaannya untuk membangun masjid, menolong orang. Jadi di sini khasanah itu adalah sebuah kebaikan, tidak ditentukan dengan kekayaan. Kalau memang kita mampu menggunakan atau mentasarufkan harta kita dalam kebaikan, tidak salahnya kita meminta kekayaan yang berkah atau rezeki yang berkah. Lalu yang ketiga, doa yang baik, yaitu memohon sesuatu yang diperintahkan untuk dimohon. Meminta sesuatu yang diperintahkan bahwa sesuatu itu adalah untuk diminta. Contoh, minta istiqomah dalam ibadah. Contoh lagi, minta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini adalah permohonan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, permohonan yang terbaik adalah permohonan orang-orang arifin. Mohon agar dijadikan hamba secara totalitas, dan permohonan untuk bisa memenuhi hak-hak kepengeranan atau ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.